Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang jarak dari titik ke bidang. Jarak dari titik ke bidang ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu jarak dari titik ke titik dan juga jarak dari titik ke garis. Sini akan ada langkah-langkah dalam pengerjaannya. Kita akan langsung ke contoh soal saja. Jadi kita punya sebuah contoh soal yang pertama, yaitu diketahui sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, di sini kita coba lukiskan kubusnya. Kita beri nama nanti adalah kubus ABCD EFGH. Kita lukis dulu. Ini adalah kubus. Kubus itu kita akan mempunyai panjang rusuk yang sama ya di setiap sisinya. Kita punya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, misalkan itu kubusnya diketahui A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Artinya semuanya 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak dari A ke bidang B, C, D, F. Oke, yang akan kita cari adalah jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Nah, kita harus tahu dulu nih, mana yang merupakan titik A dan yang mana merupakan bidang B, C, G, F. Ini adalah titik A. Ya, di sini kita coba lebih jelaskan titik A-nya yang mana, lalu B, C, G, F-nya yang mana. Ini berarti dari B ke C, dari C-nya ke G, ini B, C, G ke F, lalu F-nya ke B lagi kembali. Nah, berarti ini adalah bidang yang akan kita cari nih jaraknya. Dari A ke bidang B, C, G, F. Langkah awalnya yaitu kita harus melukis sebuah bidang. Lukis bidang yang melalui A, melalui titik A, karena ini akan mencari jarak dari titik A, dan tegak lurus. Tegak lurus itu selanjutnya kita akan menggunakan simbol seperti ini. Tegak lurus bidang yang diketahui yaitu bidang BC GF. Awalnya berarti kita harus cari dulu nih bidang yang melalui A dan tegak lurus BCGF. Melalui A itu berarti harus ada A pada bidang tersebut. Misalkan ibu sebutkan ADHE, berarti ADHE itu melalui titik A karena ada titik A-nya pada bidang tersebut. Tapi misalkan ibu sebutkan bidang EFGH, itu tidak melalui A karena tidak ada A pada bidang tersebut. Nah, jadi kita harus cari dulu nih yang melalui A dan dia juga tegak lurus BCGF. Tegak lurus itu artinya dia membentuk sudut siku-siku. Misalkan kita punya bidangnya, ambilnya ADHE, itu tentu tidak tegak lurus dengan BCGF karena sebelah sini ADHE ada di sebelah sini, BCGF ada di sebelah sini. Mereka juga tidak berpotongan, sedangkan kita harus mencari juga yang berpotongan. Nah, sehingga bukan ADHE yang akan kita ambil. Kita ambil bidang yang lain. Misalkan kita ambil ABCD. Nah, ABCD ini tegak lurus dengan BCGF karena kalau kita bayangkan sebuah kotak gitu ya, kalian membeli kemasan sebuah kotak, pasti bidang alas dengan bidang tingginya, bidang sisinya itu akan tegak lurus, membentuk huruf L lah ya. Atau sudutnya adalah siku-siku 90 derajat. Jadi kita bisa ambil yaitu bidangnya adalah A. Misalkan ini pakai hurufnya A, B, C, D tegak lurus B, C, G, F. Mana A, B, C, D itu? Ini yang alas. Nah, kita coba lukiskan bidangnya, berarti yang warna ini ya, ini adalah bidang barunya.
yaitu A, B, C, D. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan bidang yang tegak lurusnya, kita harus melukiskan garis. Lukis garis yang merupakan perpotongan antara kedua bidang. Jadi tadi kan ada dua bidang yang saling tegak lurus itu, yaitu A, B, C, D dan B, C, G, F. Mereka saling tegak lurus dan berpotongan. Nah, berpotongannya itu kan di garis BC. Berarti lukiskan garis BC. Kita punya garis BC yang merupakan perpotongan dari kedua bidang tersebut. Langkah ketiga yaitu kita akan menghitung jarak dari titik ke bidangnya. Jarak dari titik A ke bidang apa tadi? Ke bidang B, C, G, F itu adalah jarak dari titik A ke garis perpotongannya, yaitu garis BC. Jadi yang tadinya merupakan jarak dari titik ke bidang, kita bawa menjadi jarak dari titik ke garis. Ini kita punya titik A dan punya garis BC. Berarti kan A dan BC itu ada pada satu bidang. Kalau kita lukiskan bidangnya menjadi seperti ini, dia adalah bidang alas. Harusnya dia persegi ya, sama panjangnya. Ini adalah A, B, C, D. Yang ditanya adalah jarak dari titik A ini ke garis BC. Berarti kan kita mencari garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurusnya adalah garis AB. Ini kan mereka saling tegak lurus. Nah, berarti jawabannya adalah panjang garis AB itu berapa? Panjang garis AB merupakan panjang rusuk. Maka panjang AB itu adalah sama dengan 4 cm. Nah, si 4 cm ini merupakan jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Ini adalah jarak dari A ke B, C, G, F. Ini contoh yang pertama. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nanti kita lanjut ke contoh nomor 2.